Nah, selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A untuk TPB di ITB 2021. Ya, kita akan mempelajari sekarang, kalau sebelumnya adalah deret yang semuanya positif, sekarang deret berganti tanda, ya, jadi plus min begitu. Contoh deret berganti tanda, misalkan deret harmonik, tetapi sekarang tandanya 1 min setengah plus sepertiga min seperempat. Ini harusnya plus ya. Ini harusnya plus. Jadi, oke. Dan bisa ditulis dalam bentuk sigma seperti ini. Kalau n-nya 1 positif, begitu juga ya. Dapat juga ini n-1, di sini n, tidak masalah. Dia juga termasuk deret yang berganti tanda. Nah, secara umum, misalkan ada suatu barisan yang positif, ya, suku-sukunya, kemudian deret berganti tanda itu punya bentuk seperti ini, ya, min 1 AN. Ya. Contohnya, AN-nya di sini adalah seper N. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa katakanlah suku berikutnya itu lebih kecil dari AN. Ya. Dan juga limit AN-nya itu menuju ke 0. Apa yang terjadi? Jadi sukunya adalah seperti ini ya. Kita lihat A1 min A2 plus A3 dan seterusnya. Jadi seperti biasanya kita lihat suku ke N-nya ya. Penjumlahan yang bisa berakhir dengan bilangan positif atau negatif. Ya. Nah, sekarang kalau sukunya itu positif serta makin lama makin kecil, limit AN-nya sama dengan 0, maka deret berganti tanda ini akan konvergen. Nah, bagaimana melihat ini? Ya, jadi ini perlu dicatat dulu. Ya. Monoton turun, makin lama makin kecil, dan limitnya menuju 0, maka deret itu akan konvergen. Nah, kita perhatikan SN, ya. Jadi misalkan di sini adalah suku A1-nya ini. Ya. A1 positif ya, terus kemudian kan dia harus dikurangi. Jadi diambil di sini, ini adalah A1 minus A2. Terus kemudian ditambah, naik lagi ke kanan ya. Terus nanti turun ke kiri, terus lagi turun ke sini, demikian seterusnya. Jadi perhatikan bahwa S1, S3, kemudian nanti S5 di sini ya. Makin lama makin turun, tetapi untuk yang genap S2, S3, di sini S4 ya, kemudian S6 makin lama makin naik. Ya, jadi ini S1, ini S2, kemudian S4 di sini, ini S3. Ya, ini makin lama makin turun, yang ini naik. Ya. Nah, yang perlu dicatat adalah perbedaan antara suku S3 dan S4 ini kan hanya satu suku saja. Ya. Saya tulis tanpa harga mutlak karena AN-nya itu adalah bilangan positif. Nah, kalau limitnya ini menuju 0, ya, maka limit ini akan sama. Dengan demikian, itulah yang menuju ke limit SN-nya ini akan sama dengan limit Sn-1, yaitu katakanlah jumlah dari deret ini sendiri. Ya. Ya, itu yang seperti saya katakan tadi, AN-nya menuju 0, maka SN-nya akan menuju ke suatu titik dengan mohon diperhatikan bahwa S itu dijepit antara suku-suku dengan indeks ganjil dan di sini dengan indeks yang genap. Ya. Jadi seperti tadi, yang ganjil makin turun, yang genap makin naik, AN-nya menuju 0, maka dia konvergen begitu.
ya, dan ini suku yang dijepit. Nah, jadi seperti tadi, selisih dari satu suku ini, suku 2N plus 1 dikurangi 2N, itu adalah suku akhir dari 2N plus 1, kan? Ya. Nah, jadi karena Sn-nya selalu dijepit begini, maka S dikurangi dengan S2N itu tentu juga lebih kecil dari ini. Ya. Jadi seperti dia akan konvergen. Nah, sebagai contoh, deret seperti ini itu konvergen. Taksir kesalahannya jika penjumlahan digunakan hanya 9 suku. Jadi ini sebetulnya jumlahnya berapa kita belum tahu, tetapi akan digunakan 1 min setengah plus 1/3 min 1/4 sampai dengan min 1/8 plus 1/9. Kalau dihitung sampai di sini saja, S9. Tentu ada kesalahan. Nah, kesalahannya itu berapa? Tentu saja kesalahan eksaknya tetap tidak diketahui. Tapi kita bisa mengatakan bahwa kesalahannya itu lebih kecil dari suatu bilangan. Ya, nilai penjumlahan dari 1/9-nya adalah seperti ini. Ya. Error dari galatnya itu perhatikan bahwa ini S9, ini A10 ya. Jadi ini 1/10. Oke. Jadi dengan demikian dia hanya benar, ini pun masih bisa salah. Ya, 1/10 itu artinya satu suku di belakang koma ini masih bisa salah. Dan hasil yang benar adalah 0,6 ya, jadi masih salah ini 0,6-nya. Nah, sekarang kalau kita ambil 99 suku, maka errornya itu kan jadi 1/100 ya. 1/100. Nah, begini, 1/100 berarti angka ini sudah benar ya. Jadi kita lihat bahwa memang 6 di sini sudah 6 ya. Kebetulan di sini 9 dan 9 walaupun bisa salah karena 0,01 itu. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa suku yang harus diambil agar dia benar 2 angka di belakang koma? Ya, jadi artinya sekian, ini sudah betul, ini sudah betul. Ya. Sehingga kita harus mencari N, sehingga S min Sn itu adalah 0,05 ya, karena 2 suku. Nah, jadi kalau 2 suku ini sudah benar. Ya. Nah, dalam hal ini S min Sn itu adalah suku berikutnya, yaitu 1/n plus 1. Dan itu kita kurangi, kita lebih kecil dari 0,005. Jadi kita bisa lihat bahwa n plus 1 itu harus lebih besar dari 200. Dan itu kalau kita hitung 300, 0,69 sudah betul ya. Jadi memang jawab eksaknya itu 0,9 bla 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 bla. Ya, masih tetap tidak tahu kita. Tapi nanti kita bisa menuliskan jumlah ini, yaitu ln 2, sebagai sesuatu yang eksak ini, tanpa error. Deret dari nilai mutlak. Jadi, deret dari nilai mutlak itu adalah suku-suku dari deretnya itu di harga mutlakkan. Dan itu kita punya satu sifat, kalau suku positifnya itu konvergen, ya, luar biasa ini suku di dalamnya juga konvergen. Ya. Nah, buktinya bagaimana? Jadi definisikan Bn itu adalah harga mutlak dari An plus An. Tentu saja dengan penjumlahan seperti ini nilainya adalah lebih besar dari 0. Tetapi Bn sendiri itu didominasi oleh 2 kali An. Ya. Nah, seperti tadi. Kalau deret ini konvergen, maka sigma dari 2An juga konvergen. Ya. Oleh karena itu, sigma dari Bn-nya juga akan konvergen. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, seperti itu yang dikatakan. Ya. Mungkin saya hapus begini, sambil memberikan ilustrasi yang tadi itu. Nah, karena Bn-nya adalah didominasi oleh 2 harga mutlak N, maka dia adalah konvergen.
Ya. Nah, tetapi AN sendiri adalah, ya dari sini, AN sendiri adalah BN min harga mutlak AN. Ini konvergen deretnya ya. Maka deret ini juga konvergen. Nah, jadi di situ kita lihat tadi sifatnya yang perlu diingat. Nah, tetapi tidak benar. Kalau ini konvergen, maka ini konvergen. Ya. Anda bisa memberikan contoh, saya kira di sini sudah dituliskan, deret yang berganti tanda seperti ini konvergen, tetapi deret harmoniknya itu divergen. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, jadi tadi itu, nah berdasarkan sifat ini, maka jika ada deret sigma AN yang seperti ini, penyelidikan dapat dilakukan dengan melalui sigma AN terlebih dahulu, ya. Sigma harga mutlak AN terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini adalah deret dengan tanda suku-suku positif. Ya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rho, ya, yaitu hasil bagi dari suku berikutnya dibagi AN. Nah, seperti yang pernah kita ketahui bahwa jika rho-nya itu di antara 0 dan 1, maka deret ini akan konvergen. Oleh karena itu, ini akan konvergen. Ya. Nah, kalau rho-nya lebih besar 1, ini divergen. Ya. Divergen, kita tidak mengetahui apakah dia akan konvergen atau divergen. Tapi kelihatannya dugaannya kecuali nanti deretnya berganti tanda ya. Oke. Konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Jadi sekali lagi, kalau sigma AN harga mutlaknya itu konvergen, dia konvergen. Kemudian barisan seperti ini, ya, yang punya sifat seperti ini, itu disebut konvergen mutlak. Yaitu kalau sigma AN-nya itu konvergen. Ya. Nanti mungkin saya buatkan video bagaimana kalau suatu deret yang konvergen mutlak itu punya sifat yang luar biasa bagusnya, dan deret yang konvergen bersyarat itu luar biasa banyak rahasianya. Ya. Itu mungkin sangat menarik untuk dikaji sendiri di dalam video terpisah karena itu tidak termasuk dalam bahan ujian. Ya. Nah, jadi di sini kalau ini konvergen bersyarat itu adalah sigma AN-nya divergen, tetapi sigma AN-nya ini konvergen. Jadi ini harga mutlaknya divergen, tapi dia sendiri adalah konvergen. Kita dengan mudah dapat memberi contoh deret yang seperti itu. Nah, sebagai latihan, silahkan selidiki kekonvergenan deret berikut ini. Terima kasih kepada SlideGo yang sudah menyediakan template.